Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, saya pada kali ini akan menjelaskan bagaimana kita mengisi atau mencantumkan nilai UPK pada belangko ijazah. Memang di dalam Persejen nomor 1 tahun 2022 tidak digambarkan secara eksplisit nilai UPK itu apakah nilai gabungan atau hanya hasil dari ujian pendidikan kesetaraan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video ini sampai selesai. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam belangko ijazah pada halaman belakang, di sana hanya tertulis satu kolom nilai sesuai dengan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan, yaitu kurikulum 2013. Ingat Ibu dan Bapak sekalian, mata pelajaran yang tercantum di dalam daftar nilai pada halaman belakang ini sesuai dengan struktur kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Jadi ada kelompok umum, kemudian peminatan, jika itu untuk paket C, kemudian baik paket A, paket B, paket C, ada kelompok khusus yang terdiri dari pemberdayaan, kemudian keterampilan wajib, dan keterampilan pilihan. Nah, terkait dengan pengisian keterampilan wajib, pilihan, dan juga pemberdayaan, barangkali Bapak Ibu bisa melihat video saya yang lain beberapa waktu yang lalu. Nah, kembali ke apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Nilai ijazah itu di dalam belangko ijazah tertulis nilai UPK, nilai ujian pendidikan kesetaraan. Pertanyaannya, apakah ini hanya nilai UPK saja, atau apakah merupakan gabungan nilai rata-rata rapot dan nilai UPK? Nah, mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam petunjuk pengisian belangko ijazah pada angka 6 di Persejen itu ya, di sana disebutkan bahwa nilai ujian pendidikan kesetaraan yang diperoleh sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah, ujian pendidikan kesetaraan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dan atau perubahannya. Jadi cara pengisiannya sesuai dengan surat edaran itu. Nah, sedangkan nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 itu ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, penjelasan ini mengindikasikan bahwa nilai UPK itu merupakan nilai rata-rata karena kemudian ada pecahan di belakang koma. Nah, apakah itu betul atau tidak? Kita lihat penjelasan SE nomor 1 tahun 2021. Ya, ini SE nomor 1 tahun 2021, kita langsung pada angka 3, di sana disebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan atau program pendidikan setelah A ini. Ini ada 3, dinyatakan lulus itu 3, memenuhi 3 parameter. A, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Artinya kalau lulus itu berdasarkan nilai rapor, tidak hanya nilai UPK saja, ya, tidak hanya nilai UPK saja. Kemudian kriteria yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Ya. Yang ketiga atau C, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini mengikuti UPK kalau di pendidikan kesetaraan. Jadi lulus itu tidak hanya nilai UPK yang menentukan, tapi juga nilai rata-rata raport tiap semester. Oleh karena itulah kita bisa menyimpulkan dari SE ini, walaupun tidak secara eksplisit ya, tapi kita bisa menyimpulkan karena ijazah itu merupakan keterangan lulus peserta didik dari sebuah satuan pendidikan, maka nilai UPK yang dicantumkan dalam ijazah itu merupakan gabungan, ya, merupakan gabungan dari nilai rata-rata raport semester 1 sampai 6. Ingat ya,
nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 6. Artinya satuan pendidikan itu juga harus memberikan rapot semester 6, tidak hanya nilai rapot semester 1 sampai 5. Kemudian gabungan dengan nilai UPK. Jadi nilai rapot 1 sampai semester 6 di rata-rata, kemudian digabung dengan nilai UPK. Nah, proporsi penggabungan ini ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan itu dituangkan di dalam pos UPK, begitu ya, di dalam pos UPK. Nah, kalau di dalam pos UPK itu sudah terlanjur belum ditetapkan, di dalam berita acara kelulusan disebutkan berapa proporsi untuk nilai rata-rata rapot, berapa proporsi untuk nilai UPK. Misalnya 40 dibanding 60 atau 60 dibanding 40. Ini satuan pendidikan yang menetapkan berdasarkan rapat Dewan Tutor. Itu Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah jelas bagaimana nilai UPK yang kita cantumkan di dalam belangko ijazah pada halaman belakang. Mudah-mudahan bisa menjadi penjelasan, pencerahan bagi kita semua. Demikian, kalau ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.